Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman beserta jajaran yang hadir siang ini. Kita muliakan Al-Mukarram imam kita, kemudian kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimah sedang jemaah zuhur yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur malah sama-sama kita haturkan kehadirat yang maha kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat berkah salam bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat sedang jemaah zuhur yang berbahagia. Setiap pribadi, setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, sukses dunia apalagi akhirat. Sehingga ada yang mengatakan Bapak Ibu, biarlah miskin duit di dunia, asa di akhirat masuk surga. Itu karena inginnya sukses dan bahagia hidup di akhirat. Tapi alangkah jauh lebih baik lagi ketika berprinsip biarlah kayu awak di dunia, bahagia di dunia, asa di akhirat nanti masuk surga. Nah, itu yang lebih luar biasa lagi kaum muslimin. Bapak Ibu, sehingganya saking inginnya menggapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, ada satu doa yang sejak kecil dulunya, bahkan dari zaman TK lah hafal di anak-anak Bapak dan Ibu, yang sering kita ulang-ulang, yang disebut atau yang dikenal dengan sebutan nama doanya, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Namun kaum muslimin yang berbahagia, keinginan dan harapan itu ketika tidak ada ikhtiar dan usaha untuk menggapainya belum tentu akan bisa kita memperolehnya. Sehingga ada satu syair dari Imam Syafi'i yang sering kami sampaikan ke muslimin, tarjun najata walam taslik masalikaha inna syafinata la tajri 'alal yabas, kata Syafi'i. Engkau mengharapkan keselamatan tapi tidak pernah menempuh jalannya, niscaya kapal tidak akan pernah berlayar di daratan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa trik, beberapa kunci sukses untuk bisa senang, bahagia, sukses di dunia dan akhirat. Yang pertama kaum muslimin, jalani setiap aktivitas kita dengan ikhlas. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, akhiri dengan alhamdulillah. Ketika apapun bentuk profesi, pekerjaan, rutinitas yang kita lakukan setiap harinya, baik berhubungan dengan pekerjaan di luar rumah ataupun dalam rumah, contohnya kaum muslimin, termasuk kita sebagai seorang suami atau ayah dalam rumah tangga mencari nafkah untuk keluarga kita, kalau landasannya niat ikhlas lillahi ta'ala, di samping mendapatkan nilai pahala yang luar biasa insya Allah, juga akan mendapatkan imbalan yang lainnya. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah yang sering kita ulang dalam salatnya kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya karena Allah. Ada penghargaan bagi kita atau tidak? Ada tanda jasa atau tidak? Ada hadiah yang akan diberikan oleh orang lain ketika kita rajin beribadah atau tidak? Yang jadi persoalan bagi kita kaum muslimin. Hingga apapun yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Karena setiap ibadah yang kita lakukan dalam Islam, terkhusus lagi ibadah salat, seyogyanya Bapak dan Ibu, itu membentuk karakter pribadi kita masing-masing, merubah akhlak dan perilaku kita dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang jauh lebih baik lagi. Itulah ibadah salat yang kita lakukan selama ini. Dan hendaknya inilah yang mesti kita amalkan, kita aplikasikan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas karena Allah. Ketika ada imbalan yang lainnya, ada hadiah, ada penghargaan, ada gaji, ada honorarium, itu adalah balasan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua kaum muslimin, ada kejujuran. Ya. Salat
yang kita kerjakan selama ini juga memupuk, melatih, membina, mendidik kita untuk mempunyai sifat jujur. Seperti dalam sholat Bapak dan Ibu, mau dikerjakan sendirian atau berjamaah, zuhur pasti 4 rakaat kita kerjakan. Mau sholat di rumah ataupun di masjid, maghrib wajib 3 rakaat kita laksanakan. Sehingga tidak ada di antara kita yang mau korupsi rakaat. Sholat sendirian di rumah kita masing-masing, dalam kamarnya kita, dikurung di dalam kamar, dikunci kamar itu bagus-bagus, tidak ada satupun yang melihat dan menyaksikan. Contohnya baru 2 rakaat sholat zuhur, mato mangantua parui lapa karangkuan kariang ari yang nge, baru 2 rakaat sholat zuhur langsung salam, tidak pernah ada. Bagaimanapun tetap kita kerjakan sholat itu 4 rakaat sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan jumlah rakaatnya masing-masing sholat itu. Nah begitulah dalam kehidupan syariah kaum muslimin. Ketika ada kejujuran, untuk punya sifat jujur itu, yakinlah ibu bapak, setiap gerak-geri, perbuatan, tingkah laku, tutur kata, apapun yang kita lakukan, sekalipun yang terbersit dalam hati kita, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Insyaallah semua yang kita lakukan adalah dalam rangka orientasinya kejujuran. Bapak Ibu sedang jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada jujur. Jadi dalam setiap aktivitas kaum muslimin, kalau landasan utamanya itu pondasinya adalah kejujuran dalam kita berbuat, bertingkah laku, memang sekalipun sangat susah untuk melatih jujur itu. Dan bahkan barangkali Bapak Ibu, dari setiap hari yang kita jalani, mulai dari pagi jago lalu sampai kalalok beko malam, sulit rasanya untuk tidak melakukan bohong dalam kehidupan kita. Aduh saja dan kamu bawa kita begitu. Apalagi sejak adanya teknologi yang canggih, ada ponsel, HP, kalau tidak hati-hati inilah sumber utama dari kebohongan. Bajanji jo kawan jam 1 contohnya, lah jam 1:30 ndak jo tibu-tibu. Itu mana pun kawan. Lah tibu di mana kini lah setengah jam baru menanti, kata teman kita contohnya. Ada yang jawab OTW, padahal masih di rumah baru tuh. Ada yang jawab lagi di jalan, padahal dia masih di tempat yang lain contohnya. Nah, sumber dari bohong itu satu di antaranya adalah ponsel kalau kita tidak hati-hati. Yang kedua, yang ketiga kaum muslimin, hilangkan sifat sombong dalam hati dan pribadi kita. Sebagaimana dalam sholat sering kita sampaikan Bapak dan Ibu, anggota tubuh yang paling kita hormati itu adalah kepala. Katiko bagarah jo kawan, bahu awak dan ditapuk dek kawan seketik Bapak Ibu, kita masih bisa senyum barangkali. Punggung kita yang didorong oleh orang lain, kita masih bisa senyum. Tapi kalau kepala kita yang dikeplak, kepala kita yang ditampar, kepala awak yang didorong, jangankan oleh orang yang tidak kita kenal sama sekali, de orang yang wak kenal mana Bapak Ibu, kalau kepala ku dan dikacang aja pasti berang wak. Ada sebuah permainan zaman saya tahun-tahun 70-80-an dulu, Ibu Bapak, Ambo masih ketika SD masih menemukan permainan seperti ini. Nyambi batu de kawan 2 buah Bapak Ibu. Ko kepala apa sianu, ko kepala apa sianu. Ama sianan paling dulu mengaca kepala apanya itu nan paling bagak. Padahal cuma batu nan dipacian, batu nan ditendang, batu nan dipijan de kawan, atanggung sakit hatinya. Kepala apa nan pijaknya. Begitu baragonya kepala. Namun ketika sholat di hadapan Allah Bapak Ibu, sujud di hadapan Allah ketika sholat, Allahu Akbar, sama rendahnya kepala yang kita hormati ini dengan telapak kaki kita. Artinya tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak punya sifat sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. 3. Dan keempat, ada sabar dalam hati kita. Sebagaimana dalam sholat Bapak Ibu, ya. Betapapun panjangnya ayat yang dibaca oleh seorang imam ketika sholat, tidak ada satupun makmum di belakang yang ngeluh dan menyasarnya ketika sholat. Kalau mereka panjang dia imam, ambo dah usah ikut berjamaah, menyisikan diri dari berjamaah, ya. Sholat surang-surang sementara yang lain sholat berjamaah, tidak akan pernah ada. Sabar. Sebelum imam takbir, tidak ada satupun makmum di belakang yang takbir. Sebelum imam ruku, tidak ada satupun dari makmum belakang yang ruku. Begitu juga sebelum imam salam, tidak ada satupun di antara kita yang menurut imam ketika salam dalam solatnya. Sabar. Ketika sabarlah hadu dalam diri Bapak Ibu, insya Allah maaf juga akan mengikut di belakangnya. Sabar jo maafku sejalannya. Kita lihat Rasulullah kaum muslimin, setiap kali berangkat salat ke masjid, selalu diludahi oleh salah seorang kafir Quraisy ketika itu. Namun suatu hari tidak ada lagi diludahi. Nabi bertanya-tanya dalam hati, kamalah si anu kau ndak ada wak nyudahi, kata Rasulullah. Ya, dicari tahu oleh Rasulullah, dicari ke rumahnya, ternyata beliau lagi sakit. Dimaafkan oleh Rasulullah. Ya,
Sampai-sampai orang-orang kafir ini berkata kepada ibu, kawan-kawan ambo, dosana ambo, kenalanmu banyak di situ wahai Muhammad. Tapi ketika saya sakit, engkaulah orang yang pertama kali membesuk saya, sekalipun engkau adalah musuh bebuyutan saya, kata beliau. Nah, begitulah pemaafnya Rasulullah kaum muslimin. Belum lagi ketika beliau di tahun 622 Masehi saat hijrah dari Makkah ke Madinah, dicari oleh kafir Quraisy yang dikomandoi oleh paman beliau Abu Jahal. Suraka karena mengharapkan imbalan yang sangat luar biasa besarnya, 100 ekor unta hadiahnya, dicari Rasulullah. Namun beberapa meter akan bertemu dengan Rasulullah, akan tiba di Rasulullah, bapak dan ibu, tersungkurlah untanya, terjatuh pedangnya. Rasul pun juga memaafkannya. Kita lihat ketika beliau hijrah ke daerah Taif, suku Bani Syakifah ketika itu, bapak dan ibu, suku Syakifah, beliau menghina Rasulullah. Bahkan Rasulullah dilempari oleh orang penduduk Taif ini dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Apa kata mereka Jibril ketika itu? Wahai Muhammad, andai engkau mengizinkan wahai Muhammad, saya bisa saja menimpakan bukit ini kepada mereka untuk menghancurkannya. Apa jawaban Nabi Muhammad ketika itu, bapak dan ibu? Jangan wahai Jibril, mereka lakukan itu semua hanya karena ketidaktahuan mereka. Lalu beliau mendoakan kepada Allah kebaikan-kebaikan untuk mereka penduduk Taif, kemudian mendoakan agar Allah berikan keturunan kepada mereka, keturunan yang taat beragama, soleh dan soleh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi contohnya bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada jujur, ikhlas, jauh dari sifat sombong, kemudian sabar dan maaf. 5 sifat itu kalau ada dalam pribadi awak, insyaallah sukses dunia, insyaallah juga sukses di akhirat. Tidak ada nak menyakiti bagi awak, tidak ada yang merusak bagi kita dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.